Assalamualaikum. Halo, gue Rido. Balik lagi di channel gue, Dorizon. Pertama-tama gue ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah bagi saudara-saudara Muslim yang merayakannya. Dan karena hari ini hari Kamis, gue akan membagi video pengalaman gue, yaitu sholat Idul Adha di Bali. Tepatnya, gue sholat di lapangan Rektorat Universitas Udayana. So, ini videonya, enjoy it! Oke guys, kita udah siap. Sekarang kita mau OTW ke tempat sholat Idul Adha. So, ikutin aja. Oke guys, di video kali ini gue OTW dari kosan gue yang berada di Jalan Gwagong, Bukit Jimbaran. Untuk jarak tempuhnya sendiri tidak terlalu jauh kok guys, dari kosan gue menuju Rektorat Universitas Udayana. Jadi kurang lebih itu 3-5 menit. Karena sholat Idul Adha dimulai pada pukul 7 pagi, gue OTW dari kosan sekitar jam 6:15 guys. Dan ini merupakan pengalaman kedua gue sholat Idul Adha di Bali guys. Tepatnya di Rektorat Universitas Udayana. Alhamdulillahnya pagi hari ini tuh tidak hujan guys. Walaupun cukup mendung, tapi semoga tidak turun hujan ya guys. Dan kita sudah memasuki kawasan kampus Universitas Udayana guys. Nah, di kanan kiri kita ini adalah Fakultas FMIPA yang terdiri dari kimia, biologi, fisika, dan matematika. Namun ada satu prodi lagi guys di Fakultas MIPA ini guys, yang tepatnya tidak berbarengan dengan prodi lainnya, yaitu prodi ilmu komputer. Alhamdulillah kita sudah memasuki gerbang Rektorat Universitas Udayana. Oke guys, sekarang gue mau cari parkir dulu. Nah, gedung yang di sebelah kiri ini adalah gedung Widya Sabah. Jadi ini adalah gedung auditorium yang biasa dipakai Universitas Udayana untuk mengadakan wisuda serta acara-acara universitas lainnya. Oke guys, sekarang gue sedang jalan menuju lapangan Rektorat Universitas Udayana melalui gedung Widya Sabah. Oke guys, sekarang gue mau cari syaf buat sholat Idul Adha. Let's go. Dan inilah suasana sebelum sholat Idul Adha dimulai pada syaf laki-laki. Nah, gedung yang di sana itu merupakan gedung Rektorat Universitas Udayana. Lihat guys, sungguh megah sekali. Sedangkan di bagian belakang terdapat syaf perempuan guys. Nah guys, ini adalah poin penting dari khotbah yang diberikan oleh imam sholat Idul Adha. Maka bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menemukan siapa sesungguhnya dirinya dan siapa sesungguhnya Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan kisah ini di dalam surah atau firman-Nya dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Qur'an atau dikenal dengan surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala gambarkan, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bagaimana pencarian Tuhannya, bagaimana pencarian siapa sih yang menciptakan alam semesta ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Falamma
القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Yang artinya dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim alaihissalam, yaitu tanda-tanda keagungan yang dapat di langit maupun di bumi. Kami perlihatkan kepadanya agar dia termasuk orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika malam itu gelap, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Akan tetapi tatkala bintang itu tenggelam, maka ia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala ia melihat bulan terbit, ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi bulan itu terbenam, maka ia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari yang terbit, dia berkata, ini adalah Tuhanku yang amat sangat besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, maka ia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Maka sesungguhnya aku mendapatkan diriku kepada Rabbku yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang sangat benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika kita melihat dokumen yang sangat bersejarah ini yang tertulis di dalam kitab Al-Quran, maka sesungguhnya ini menunjukkan bahwa begitu proses pencarian yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangatlah berat. Meskipun pada akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhasil menemukan Tuhan Allah Rabbul Alamin, bukan Tuhan suku maupun bukan Tuhan bangsa dan tertentu, akan tetapi Tuhan seluruh sekalian alam, Tuhan yang senantiasa berada sangat dekat dengan manusia, baik dalam keadaan terkejam maupun ketika terjaga. Maka itulah sejarah terbesar yang ditemukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Selain itu, sebagai orang yang menemukan konsep ketuhanan, beliau juga salah satu hamba tersukses di dunia yang mampu menaklukkan duniawi demi memenangkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dan keikhlasan untuk menyembelih Ismail alaihissalam adalah bukti kepasrahan, ketakwaan dan ketawakkalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, Ismail adalah anaknya yang telah lama dinanti-nantikan dan diidam-idamkan. Ismail adalah anak tercintanya, namun demikian semua itu ditundukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam demi memenangkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dua hal ini, yaitu penemuan Ibrahim alaihissalam atas keesaan Allah dan perintah penyembelihan terhadap anak tercintanya, merupakan satu pelambang bahwa ruang di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam hidup adalah garis batas yang memisahkan antara kehidupan brutal dan kehidupan berkemanusiaan, yaitu diganti dengan domba, merupakan tanda bahwa semenjak itu tidak ada lagi proses penyembelihan atau pengorbanan dengan manusia. Maka ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, terlebih khusus kepada umat muslim sedunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah khotbah ditutup dengan doa bersama. Alhamdulillah, rangkaian sholat Idul Adha telah selesai dilaksanakan. So, sekarang kita let's go makan-makan bersama teman kuliah yang merayakan Idul Adha di Bali. Setelah selesai makan, dilanjut foto bersama. So, itu tadi adalah video gue melaksanakan sholat Idul Adha di Bali, tepatnya di lapangan Rektorat Universitas Udayana. Jujur, gue sangat rindu akan kampung halaman di saat momen Idul Adha ini, tapi alhamdulillah gue masih bisa merayakan hari Idul Adha ini bersama teman-teman gue di Bali. Dan itu cukup mengobati rasa rindu gue akan kampung halaman. Dan jika kalian suka dengan video gue ini, silahkan kalian subscribe, like,
serta komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian mungkin yang belum pernah merayakan Idul Adha di Bali. Kasih tahu bahwa di Bali juga kita bisa merayakan Idul Adha bersama-sama. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di hari Sabtu. Gue akan upload video wisata jalan-jalan keliling Bali tentunya. Terima kasih. Wassalam.